Oke, baik, salam sejahtera selalu buat kita semua. Kali ini saya ada studi kasus ya. Studi kasus bagaimana cara melakukan missing data. Baik, di sini ada studi kasus adalah Jerry adalah manajer pemasaran ya. Jerry ini adalah manajer pemasaran di perusahaan desain dan periklanan di internet, di mana bos Jerry ini meminta dirinya untuk mengembangkan atau mengumpulkan data yang berisi informasi tentang pengguna internet. Yang dimana perusahaan ini akan menggunakan data ini sebagai untuk menentukan jenis orang menggunakan internet ya, dan bagaimana perusahaan dapat memasarkannya layanan mereka kepada kelompok pengguna internet. Kemudian untuk menyelesaikan tugasnya, si Jerry membuat survei online ya, dan menempatkan tautan ke survei tersebut di beberapa situs web populer ya. Nah, dalam 2 minggu ya, si Jerry ini telah mengumpulkan cukup data untuk memulai analisis ya. Tetapi si Jerry ini dia menemukan bahwa datanya perlu didenormalisasi ya, harus dibenerin dulu ya. Dia juga mencatat bahwa beberapa pengamatan dalam himpunan tidak memiliki nilai atau tampaknya mengandung nilai yang tidak valid atau tidak terisi di dalam kolomnya. Nah, si Jerry ini menyadari bahwa beberapa pekerjaan tambahan pada data perlu dilakukan sebelum analisis dimulai. Nah, ini adalah studi kasusnya, bagaimana si Jerry ini melakukan atau menyebar kuesioner ya ke pengguna internet ya, dimana dia pengen mengetahui nih pengguna internet ini banyaknya di mana, di situs apa gitu ya, yang situs-situs populer. Oke. Nah, di sini sudah ada datasetnya ya, missing dataset. Jadi teman-teman bisa download di link deskripsi video ini, nanti ada link datasetnya, teman-teman bisa di download ya. Kemudian kita coba gunakan rapid miner ini untuk melakukan perbaikan data dengan menggunakan missing value. Oke, baik, kita buka rapid minernya ya teman-teman. Kalau pada saat buka pertama pasti tampilannya seperti ini ya. Teman-teman bisa pilih blank process ya, yang ada di sini atau di file sini ya. Jadi kalau udah muncul begini tinggal klik aja blank process. Nah, baik, di sini rapid miner kita sudah siap digunakan ya. Pertama teman-teman harus memiliki datasetnya dulu ya, datasetnya, atau di situ saya sudah siapkan datasetnya, namanya data missing ya. Teman-teman bisa download di Google Drive saya yang saya sudah tautkan di video kali ini ya. Itu ada namanya missing dataset ya. Teman-teman bisa gunakan ini ya sebagai data ujinya. Oke. Gimana caranya kita masukkan ke rapid miner ya? Caranya di sini ada repository ya, ada tombol import ya. Di sini kita klik import. Nah, ini file penyimpanannya kita ada di mana? Saya disimpan di my computer. Kita arahkan berdasarkan direktori kita. Saya ada di E, kemudian di sini, kemudian di sini, back sini bahan ajar, studi kasus, missing data set. Nanti saya missing data set. Oke, saya pilih yang ini. Kemudian teman-teman bisa, setelah dipilih, teman-teman bisa klik next. Oke ya, nanti kan tampil seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, isi datanya di sini ada yang missing ya. Nah, di sini ya, jadi si Jerry ini dia menautkan ke read news ya, kemudian situs online shopping, kemudian online gaming, Facebook, Twitter, dan
social network lainnya ya. Di sini menggunakan linked ya. Nah di sini ada terdapat missing ya, atau data yang kosong ya. Di sini terlihat nih ya, terlihat datanya kosong. Nah nih data kosong, ini juga ada kosong ya. Ini kosong, ini juga sama nih kosong. Ini ada data yang salah juga nih ya, ada noise. Oke, sekarang saya bahas data missing dulu atau data yang kosong. Setelah preview seperti ini ya, tinggal teman-teman klik next. Oke, akan muncul seperti ini ya, klik next, muncul seperti ini. Nah ini setelah format kolom atau ke tampilan ini, nanti kelihatan yang missingnya ya, atau yang kosong. Ini ada tanda tanya. Ini tanda tanya tuh maksudnya isinya apa ya, nggak jelas nih ya. Kemudian kita next. Oke, sebelum kita klik finish ya, teman-teman harus arahkan terlebih dahulu di mana kita harus simpan ya lokal repository kita. Nah perlu catatan buat teman-teman ya, untuk dataset ini ya, dataset mentah ya, ini baru kita import ya. Nah kita simpan di folder data ya, diarahkan ke sini. Karena apa? Karena folder data ini adalah folder data mentah ya, hasil importan aja ya. Kalau untuk folder proses itu kita simpan untuk data yang sudah kita proses. Oke ya, kita pilih data aja ya, folder data. Missing dataset, klik finish. Oke, ini karena saya sudah ada ya. Oke, saya yes aja ya. Yes. Oke, nah nanti muncul seperti ini ya. Jadi di atas ini ada view, itu ada desain, ada result ya. Kalau desain itu kita, karena kita belum mulai mendesain ya. Result itu hasil dari import itu ya tadi ya. Tadi kan ada preview. Nah, ini ya. Ini ada tanda tanya ya, ini adalah missing, data missing nih, tanda tanya, ini datanya apa ya, makanya dia tanda tanya ya. Oke, setelah itu kita mau lihat statistik ya. Di tab statistik itu teman-teman bisa lihat di missing ya. Ini ada kolom missing, kita klik missing ya. Nah kelihatan ada di order network itu ada 7 missing, artinya 7 data yang kosong ya. Kemudian di online gaming ada 3 yang missing, online shopping ada 2, red news ada 1 ya. Ini untuk yang data missing ya. Jadi teman-teman kalau setelah import kita mau melihat data missing atau data yang kosong, tinggal dipilih statistik atau klik statistik, klik missing ya, diklik ini. Nah, nanti kelihatan ada berapa missingnya. Oke, sini sudah terlihat ya, kita udah terdapat atau kita udah melihat ada totalnya 13 missing ya. Ada 7, 3 tambah 2 tambah 1, ada 13 missing ya. Oke, setelah kita lihat, oke, kita kembali ke desain ya. Ingat tadi datanya adalah data missing dataset ya, missing dataset. Nah ini ya. Nah ini kita pilih ke proses. Oke, kemudian kita akan melakukan pengisian data yang missing tersebut ya. Ini missing ini kita mau diisi ya. Jadi teman-teman bisa lakukan 2 cara. Yang pertama bisa melalui Excel-nya ya. Excel-nya ini data missing. Oke, nah ini ya. Ini tuh ada 0, 0, 0 ya. Bisa 2 cara, bisa langsung dari Excel-nya atau kita gunakan tool yang ada di Rapid Miner ya. Kalau datanya masih 12 mah mungkin kita masih bisa isi ya. Ini isinya ya ini kan. Ini apa isinya misalkan ya. Kita masih bisa lakukan itu. Tapi kalau datanya sudah ribuan, kita nggak mungkin datanya kita rubah satu-satu di Excel ya. Nah, kita gunakan tools yang ada di Rapid Miner. Oke, kembali ke Rapid Miner, ini ada toolsnya. Kemudian kita di desain. Oke, missing data value ya, yang tadi sudah kita import, kita drag and drop kiri ya, ulang, klik kiri, ini dipilih dulu ya data missing setnya,
klik kiri, tahan, ini saya pakai mouse, di drag atau digeser ke sebelah kanan, masukkan ke dalam proses. Oke, saya lepas sini. Oke, nah kita mau melihat datanya ya, yang seperti tadi previewnya. Nah, Bapak Ibu bisa atau teman-teman bisa klik outnya ya, masukkan ke res, sambungkan ke res. Nah ini ya, ini kalau saya bentuknya kok agak bengkok, nggak masalah, yang penting nyambung ya. Nah sini kemudian di sini ada tombol start ya, atau biasa ini apply ya, tombol apply ini diklik ya, nanti munculnya seperti ini. Nah hasil dari apply ini atau execute ini nanti masuk ke result ya. Ya ini kelihatan datanya kan, ini hasilnya. Kita bisa close ini yang ini. Nah balik lagi ke desain. Desain itu tampilan proses. Oke, kita close. Nah gimana caranya kita akan melakukan missing ya, mengisi data missing. Oke, kita bisa gunakan operator yang ada di RapidMiner untuk mengisi data yang kosong, yaitu gunakan replace missing value ya. Jadi kalau Bapak Ibu muncul seperti ini, tinggal diketik aja missing value. Nah di sini muncul ya, tinggal kita pilih missing value, klik kiri, tahan, geser ke proses ya, sini. Oke, proses. Setelah itu kita sambungkan out yang dari missing data ya, atau dataset, diklik, masukkan ke example input di replace missing value. Oke, kemudian example out yang ada di replace missing value kita sambungkan ke result. Oke, ini bengkok juga nggak masalah ya. Oke, nah kemudian kita gunakan parameternya ya. Caranya gimana? Caranya kita klik dulu operatornya ya, operator replace missing value ya, di sebelah kanan itu nanti operatornya ya. Operatornya di sini ada defaultnya adalah average. Jadi di mana kolom-kolom yang ada ya, kolom yang kosong tersebut akan diisi ya. Kalau kita gunakan defaultnya average adalah rata-ratanya ya. Jadi contoh tadi kalau kita lihat ya, coba saya sambungkan sini dulu. Nah kalau kita lihat di sini, nah ada di baris read news ini ada satu yang value-nya kosong atau missing ya, missing value ya, tanda tanya. Nah kalau kita gunakan defaultnya average ya, maka dia akan mengisi ya data yang kosong ini dengan nilai rata-rata yang banyak muncul apa. Oke, kalau yang banyak muncul Y berarti tanda tanya ini atau data yang kosong ini dia akan diisi dengan Y. Jadi berdasarkan average atau nilai rata-rata yang banyak muncul. Oke. Kalau minimum maksimum berarti minimum paling yang paling terkecil apa, paling sedikit muncul, kalau maksimum paling banyak muncul ya. Oke, kita bisa gunakan average ya. Oke, kemudian di sini ada atribut filter type-nya, all itu semua ya. Jadi kita gunakan ini ya, missing data ini yang ada terdapat missing ini all, berarti semua kolom ya, ini termasuk ya. Di online shopping juga termasuk, online gaming juga ya. Oke, kita gunakan all terlebih dahulu lah ya. Oke, setelah itu ingat ini saya hapus dulu yang di bawahnya dulu ya. Nih. Jadi example output ini dia akan menampilkan hasilnya ya, hasil setelah missing. Kalau ori ini ya, kalau kita taruh kursornya di ori, nah replace missing value original artinya menampilkan data orinya, data yang dari sini ya, dari missing datanya. Oke, coba kita masukkan juga. Oke, setelah itu kita execute ya, atau play lah ya bahasanya di sini. Klik. Oke, nah ini adalah missingnya, ini yang missing dataset. Nah ini yang sudah missing value ya, ini ada kelihatan ya. Ini yang tadi pertama, ini saya close.
Nah, ini hasil dari replace missing value ya, dimana di sini sudah terdapat sudah terisi ya, data yang missing tadi sudah terisi. Oke, nah ini yang paling banyak. Kalau tadi ada 2 kan linked, nanti di sini linked semua. Nah, ini adalah data missing ya, kita bisa gunakan namanya operator missing value. Oke, setelah selesai ya, kita lakukan missing value ya, ini proses kita simpan ya, kita simpan. Caranya klik file, kemudian save proses. Oke, save proses ya, oke. Kemudian kita arahkan ke folder proses. Jadi folder proses ini adalah tempat di mana kita menyimpan hasil pekerjaan kita yang sudah kita proses ya. Tinggal kita kasih nama, misalkan missing value ya. Tinggal save. Cannot local repository missing value, entry with name missing value already. Oh, sudah ada ya, seperti itulah ya. Jadi tinggal di save aja ini karena sudah ada. Oke, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.